Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid min masajidillah dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dalam rangka munasahah, memperbaiki keimanan kita yang terkadang naik dan terkadang turun, memperbanyak ilmu yang amat minim yang kita miliki. Demikian pula mempertebal keyakinan kita terhadap manhaj yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tentunya ini semua, ikhwani fid din, azzakumullahu jami'an, merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, bahkan teramat besar. Hal ini mengingatkan kita semua akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mengadakan sebuah perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk dia mencari ilmu syar'i, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju jannatullah Subhanahu wa taala. Hal ini pula mengingatkan kita akan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Muawiyah
ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia, akan fahamkan dia tentang urusan agama ini. Dan tentunya dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis min majalisil ilm merupakan sarana untuk kita bisa tafaqquh fid din. Yang dengan ini semua kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang amat besar bahwa ini sebagai tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, sebagai tanda-tanda kebaikan untuk kita bisa hidup di dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Tentunya merupakan suatu kesepakatan kaum muslimin, bahkan kesepakatan umat manusia secara keseluruhan, bahwasanya siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, dari suku manapun dia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa makhluknya tersebut di waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu siapapun dari kita tidak mengerti kapan dia meninggal dunia dan di mana dia meninggal dunia, bahkan apa yang ia akan alami keesokan harinya, siapapun dari kita tidak ada yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidaklah ada satu jiwa pun yang tahu, yang mengerti apa yang akan dia dapatkan keesokan harinya. Apakah besok dia akan dapatkan kebaikan atau keburukan? Apakah besok dia akan dapatkan keuntungan atau kerugian? Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengerti di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ikhwani fid din, azzakumullahu jami'an, adanya kehidupan dan adanya kematian merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-hayah, kehidupan ini. Dan dia pula yang telah menciptakan kematian. Liyabluwakum, dalam rangka untuk memberikan ibtila kepada kalian, memberikan ujian, memberikan tempaan
siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian ini. Sehingga ketika masing-masing jiwa mengalami kematian, yang sebelumnya mengalami kehidupan, semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Hidup dan matinya seseorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini, hingga menjelang meninggalnya dia, adalah dalam rangka ibtila, dalam rangka diuji dan ditempa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk diketahui siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian semua. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Tentunya ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para hambanya amatlah banyak sekali. Ujian-ujian, fitnah-fitnah, baik ia berupa sebagai syubhat ataupun ia berupa syahwat, itu semua diberikan kepada hamba-hambanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian dalam bentuk musibah-musibah, juga dalam rangka untuk mengetahui siapakah yang terbaik amalnya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang fitnah, maka sungguh mengerikan dan sungguh dahsyat fitnah-fitnah tersebut. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bergegaslah kalian untuk beramal, berlomba-lombalah kalian untuk beramal saleh. Jangan kalian tunda selama hayat masih dikandung badan kalian. Selagi ada kesempatan untuk beramal, lakukanlah amalan-amalan saleh tersebut, walaupun ia kecil. Lakukanlah itu semua. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, karena akan datang fitnah-fitnah yang kedatangannya itu ibarat malam yang gelap gulita. Kita lihat datangnya malam. Kalau kita benar-benar memperhatikan datangnya malam, maka kita akan tahu bahwa ketika waktu malam datang, maka kondisi bumi yang sedianya dalam keadaan terang benderang sebelum datang waktu malam, maka setelah datang waktu malam, keadaan pun menjadi berubah. Yang tadinya terang benderang berubah menjadi gelap ketika malam tiba. Semakin datang waktu malam, maka semakin gelap pula kondisi dunia ini. Semakin malam, semakin gelap gulita kondisi dunia ini. Demikianlah gambaran fitnah, permisalan fitnah yang datang, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat potongan-potongan malam.
Sungguh kedatangannya amat mencemaskan bagi iman seseorang. Dengan banyaknya fitnah tersebut, seseorang akan kesulitan untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Semakin datang fitnah berikutnya lagi, semakin gelap lagi. Dia tidak mempunyai basirah. Dia tidak mempunyai ilmu untuk memilah-milah mana yang harus dia pegang dan mana yang harus dia tinggalkan. Mana yang harus dia tempuh dan mana yang harus dia jauhi. Ketika fitnah tersebut telah menghampiri seseorang. Sampai-sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ketika potongan-potongan fitnah ini datang, maka di pagi hari seseorang yang ditimpa potongan-potongan fitnah tersebut dalam keadaan beriman, masih sebagai seorang mukmin, wa yumsi kafira, namun di sore harinya ia berubah menjadi seorang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Orang yang berikutnya di sore hari dalam keadaan beriman, dalam keadaan sebagai seorang mukmin, keesokan harinya sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ternyata dia menjual agamanya, menjual keyakinannya, menjual manhajnya bi'aradin minad dunya, dengan sedikit dari gemerlapnya dunia ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Demikianlah gambaran fitnah yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ini. Kedatangannya demikian dahsyat, di mana tidak hanya sebagai seorang muslim yang dapat digoyahkan oleh fitnah tersebut, tapi Rasulullah sebutkan yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari dalam keadaan sebagai seorang mukmin, tidak sekedar sebagai seorang muslim, tapi toh hancur dengan datangnya fitnah kepadanya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari dalam keadaan sebagai seorang mukmin, tidak sekedar sebagai seorang muslim, keesokan harinya berubah menjadi seorang yang kafir, tertelan oleh ganasnya fitnah. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Di dalam salah satu ayat dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh-sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian. Sungguh-sungguh kami akan memberikan tempaan kepada kalian. Bisyai'in, dengan sedikit saja. Minal khauf, dari rasa takut. Takut kepada musuh. Dan rasa takut yang lainnya. Wal ju', sedikit dari kelaparan. Allah berikan ujian berupa kesulitan untuk mencari nafkah, kesulitan untuk mencari sumber penghidupan, sehingga dalam keadaan miskin. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan Allah uji juga
dengan berkurangnya harta, yang tadinya seseorang dalam keadaan kaya raya, hidupnya dalam keadaan makmur, Allah uji, hartanya menjadi berkurang dan berkurang. Demikian pula al-anfus, jiwa-jiwa yang tadinya sanak keluarganya banyak, kawan-kawan dan saudara-saudara yang dia sukai, yang dia cintai cukup banyak, Allah uji dengan diwafatkan satu demi satu di antara orang-orang yang ia cintai tersebut. Wathamarat, demikian juga buah-buahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian berupa musim paceklik, atau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian hama dan sejenisnya, sehingga hasil panen yang tadinya diharapkan cukup banyak ternyata amat sedikit, bahkan bisa jadi gagal panen dari apa yang sebelumnya ia harapkan. Dari usaha itu adalah usaha yang beruntung. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa jenis ujian, yang mana ujian ini kerap kali menimpa umat manusia, kerap kali menimpa hamba-hambanya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan kaum mukminin. Namun apakah semuanya bisa bersabar ataukah tidak? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wabasyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami ini dikembalikan. Ridha dia dengan adanya musibah tersebut. Ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dirinya adalah milik Allah. Karena apa yang ia miliki semua itu merupakan pemberian dari Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jiwanya, dirinya juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cepat atau lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersabar ini menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mampu bersabar ketika ujian dan fitnah menerpa dirinya, akan mendapatkan salawat, akan mendapatkan barakah dalam kehidupannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya mendapatkan bimbingan yang jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika langkah pun dia akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Belum lagi adanya fitnah-fitnah, ujian-ujian dalam bentuk syubhat
manakala bermunculan ahlul bid'ah dengan berbagai macam pemikirannya, mulai dari yang jenis tafrid, bermudah-mudahan di dalam berpegang dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kelompok-kelompok yang ifrat, yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, jauh dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memperhatikan medan dakwah, lapangan dakwah, dan perang dingin antara hak dan batil dari zaman dahulu hingga masa kini, dia akan faham betul bahwasanya syubhat-syubhat itu demikian banyaknya. Dengan kemasan-kemasannya yang luar biasa, yang terkadang seseorang tertarik kepada kelompok sesat karena terkagum-kagum oleh akhlaknya. Terkadang pula seseorang terkagum-kagum dengan kelompok sesat manakala melihat canggih di dalam sistem politiknya, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal seluruh kebaikan yang ada pada kelompok-kelompok sesat tersebut semuanya telah ada dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Telah ada di dalam manhaj as-salafus salih yang diwariskan secara turun-temurun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dari para sahabatnya diwariskan kepada para murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in diwariskan kepada murid-muridnya dari kalangan atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Tongkat estafet itu dipegang oleh para a'immah hingga hari ini. Inilah gambaran fitnah, gambaran ujian, gambaran tempaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mulai dari fitnah atau ujian dalam bentuk syahwat, gemerlapnya dunia ini yang bisa menjadikan seorang mukmin keesokan harinya sudah berubah menjadi kafir, menjadikan seorang mukmin di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore hari sudah dalam keadaan kafir. Fitnah syahwat. Demikian pula fitnah syubhat, yang tidak jarang fitnah syubhat ini juga mengena orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita lihat bagaimana Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya dari tokoh-tokoh sesat Qadariyah. Disebutkan di dalam Sahih Muslim ketika beberapa tabi'in datang kepada Abdullah bin Umar ketika melakukan ibadah haji. Mereka mendapatkan taufik untuk bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, untuk menanyakan fitnah yang muncul di kota Basrah, yaitu fitnah al-qadar, anti takdir. Oleh beberapa tabi'in ini disebutkan bahwa pembawa pemikiran anti takdir ini adalah qaumun yaktarifuna al-ilm atau yataqaffaruna al-ilm, orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Tampak bahwa dia adalah orang yang perhatian terhadap ilmu, bukan orang-orang berandalan, orang-orang yang tampak dari sisi rajinnya menuntut ilmu.
Kemudian lagi ada di antara Qadariyah Basrah, Amr bin Ubaid yang dikenal sebagai abid, ahli ibadah di Basrah ketika itu, juga termakan fitnah Qadariyah. Kita lihat gambaran-gambaran orang-orang yang terkena fitnah syubhat, tidak hanya mengenai orang-orang yang jauh dari ilmu, tetapi orang-orang yang sudah berilmu atau mencari ilmu juga bisa terkena fitnah tersebut. Sesungguhnya ketika melihat yang seperti ini, merupakan kewajiban bagi kita semua untuk berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak ataupun tidak tampak di hadapan kita. Untuk berlindung kepada Allah agar kita dikuatkan dan dikokohkan di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Ikhwani fid din, azzakumullahu jami'an. Itu fitnah syubhat. Belum lagi fitnah-fitnah dalam bentuk yang Allah gambarkan di dalam beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, berupa musibah-musibah. Nah, ini semua, ujian-ujian ini semua, tempaan-tempaan ini semua, yaitu dalam rangka ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semua ujian-ujian dengan berbagai macam bentuknya dalam rangka ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang terbaik amalnya? Kalau kita bertanya, adakah contoh dari orang-orang yang selamat dari fitnah-fitnah tersebut dan mereka tergolong sebagai orang-orang yang ahsanu amala? Maka jawabannya adalah ada. Siapakah mereka? Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat catatan sejarah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh ujian dan tempaan itu mereka rasakan. Fitnah syahwat menerpa mereka, karena ketika mereka mempertahankan keimanannya, mereka disiksa, mereka ditekan, mereka dimusuhi. Tetapi ketika melepas itu semua, maka mendapatkan kedudukan, mendapatkan kehormatan di sisi orang-orang musyrik Makkah ketika itu. Fitnah syubhat muncul, benar-benar muncul sejak di Makkah. Syubhat-syubhat dari orang-orang musyrik Makkah. Di antaranya adalah syubhat mereka bahwasanya para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Syubhat dalam keyakinan, dalam akidah. Syubhat lagi dilontarkan oleh mereka dalam bentuk sebuah pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ansib lana rabbak, tunjukkan nasab dari Rabbmu. Syubhat dalam masalah akidah. Syubhat yang lainnya, syubhat dalam rangka toleransi beribadah.
Mereka mengajak agar Rasul dan para sahabatnya di samping menyembah Allah juga menyembah berhala yang ada pada mereka. Sebaliknya mereka pun menyembah berhala juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Toleransi dalam beribadah. Semua itu Allah Subhanahu wa taala jawab dengan surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah turunkan surat Al-Kafirun untuk membantah toleransi tersebut. Allah turunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk membantah syubhat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beranak dan diperanakkan. Demikian pula syubhat-syubhat yang lainnya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bergeming sedikit pun, baik ketika fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat menerpa mereka, tentunya dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika fitnah dalam bentuk ujian-ujian. Bayangkan ketika mereka di Makkah mempertahankan keimanannya, mempertahankan keislamannya, mereka diboikot dari sisi perekonomian dalam sekian tahun. Sampai-sampai tidak sedikit dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari kalangan anak-anak dan dari kalangan orang-orang tua yang meninggal dunia, makan pun makanan-makanan yang layaknya tidak dimakan mereka makan. Biji-biji korma, daun-daunan mereka makan. Untuk mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan, mempertahankan manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka ditekan, sebahagian mereka dibunuh, tetap istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai manakala semakin dahsyat tantangan-tantangan tersebut, para sahabat yang yakin dan benar-benar yakin bahwasanya pertolongan Allah pasti datang, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata nasrullah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah itu? Bukan meragukan pertolongan Allah, tetapi dalam rangka bertanya dan dalam rangka yakin pertolongan Allah itu pasti datang dan mereka berharap untuk segera datang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ala inna nasrallahi qarib." Ingatlah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di antara umat sebelum kalian ada yang disiksa di dalam mempertahankan keimanannya, digergaji kepalanya hingga ujung kakinya dibelah menjadi dua, namun tidak menggoyahkan prinsip dan keimanannya. Tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebahagian yang lainnya disisir dengan sisir besi. Bukan rambutnya yang disisir, tetapi kulitnya, dagingnya yang disisir hingga sampai pada tulang belulang mereka. Namun itu semua tidak menggoyahkan mereka dari keimanan yang telah tertanam di dalam hati sanubari mereka. Mereka tetap bertahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin mantap di dalam berpegang teguh dengan agama ini. Berbagai macam ujian mereka alami, bahkan tidak sedikit dari mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan mereka ini sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dikarenakan orang-orang yang telah sukses ketika tempaan demi tempaan datang kepada mereka, ujian demi ujian menghampiri mereka, fitnah demi fitnah datang kepada mereka, mereka sukses di dalam menghadapi semua ujian dan fitnah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat muhajirin dan juga dari kalangan sahabat ansar serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan keridhaannya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang keikhlasan keridhaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin, dan Allah telah menyediakan bagi mereka jannah-jannah yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan tinggal abadi di dalam jannah-jannah tersebut. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kesuksesan yang besar yang telah diraih oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azzakumullah jami'an. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian? Beliau menyatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala, wa aswabuhu, dan yang paling cocok atau mencocoki apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling ikhlas di antara umat ini di dalam beribadah dan beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pula orang-orang yang paling mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mencocoki apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, akhlasuhu wa aswabuhu, merupakan perkataan yang besar sekali nilainya, yang harus dicamkan oleh setiap muslim agar ia bisa menjadi seorang yang beruntung, agar ia dapat meraih kedudukan ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya. Yang pertama adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas. Ikhlas dalam artian mempersembahkan segala apa yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya murni karena Allah, bukan untuk mencari gemerlapnya dunia, bukan untuk mencari kedudukan, bukan pula untuk mencari pamor ataupun untuk dikenal sebagai seorang yang ahli ibadah atau seorang yang alim, tetapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyembah Allah, beribadah kepada Allah murni, tauhid yang murni, baik dalam hal rububiyah ataupun dalam hal asma wa sifat atau dalam hal al-uluhiyah, semuanya murni
diperuntukkan kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari noda-noda kesyirikan. Ini kriteria yang pertama, akhlasuhu. Dan tentunya al-ikhlas di dalam beramal ini, baik dalam masalah tauhid ataupun dalam seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, amatlah besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat ini di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan mereka-mereka yang beriman serta tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, adalah kesyirikan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapakah di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awalam tasma' qaul al-'abd as-salih inna asy-syirka la dzulmun 'adzim? Tidakkah engkau pernah mendengar perkataan seorang hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang nyata, kezaliman yang besar. Sehingga yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukkan keimanannya tersebut dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan. Benar-benar murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih dari noda-noda syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka ini adalah yang mendapatkan keamanan dari Allah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan ketika mentafsirkan ayat ini, alladzina akhlasu lillahi wahdah walam yusyriku bihi syai'a humul aminuna fid dunya al-muhtaduna fil akhirah. Dan mereka-mereka yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, hanya karena Allah, serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun, humul aminuna fid dunya, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dalam kehidupan dunia ini. Allah berikan keamanan, jaminan keamanan baginya. Keamanan baik dari sisi fisik ataupun dari sisi rohani. Allah akan jaga dia dari gangguan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Allah akan jaga dia dari segala yang memudaratkannya. Demikian pula Allah akan jaga keimanannya. Allah akan jaga agamanya. Allah akan jaga prinsipnya. Sehingga dia benar-benar meniti kehidupan dunia ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan penuh dengan keselamatan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya jaminan keamanan. Al-muhtaduna yaumal qiyamah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk di hari kiamat.
suatu hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu, yakni hari kiamat, adalah suatu hari manakala seseorang lari dari saudaranya, terpisah dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, juga terpisah dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, dan terpisah pula, tercerai-berai dengan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang ketika itu berpikir untuk mencari keselamatannya masing-masing. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya kejadian hari kiamat itu ketika mata-mata manusia terbelalak karena rasa ketakutan. Dan ketika terjadi gerhana bulan, dan ketika matahari dan bulan Allah satukan, Allah benturkan, sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah dan juga dalam ayat-ayat yang lain. Ketika itu orang-orang yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya'an wala sum'atan, bukan dalam rangka agar dilihat oleh orang atau dipuji oleh orang, dan jauh dari kesyirikan, akan terbimbing ketika itu. Khususnya ketika Allah bangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka masing-masing, yang ketika itu dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, seperti halnya ketika lahir. Namun dalam kondisi tubuhnya besar dan bisa berjalan, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingnya, memberikan petunjuk kepadanya untuk dimudahkan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ditanya siapakah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ketika mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan mendapatkan syafaat dari engkau wahai Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah yang mengikhlaskan, mereka yang menyatakan la ilaha illallah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan al-ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang paling ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perkataan Fudail bin Iyad yang berikutnya, wa aswabuhu, dan paling benar, yakni paling mencocoki apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya tidak ada petunjuk kecuali petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan petunjuk dari Allah.
Dan siapa saja yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan azab dan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fattabi'uhu la'allakum tahtadun." Maka ikutilah dia. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu. Pasti kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan yang benar kecuali jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika seseorang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mara bahaya yang ada di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Wahai Muhammad, hendaknya engkau beri peringatan orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, untuk ditimpa fitnah. Fitnah di masa hidupnya, au yusibahum adzabun alim, atau Allah akan timpakan azab kepadanya, azab yang pedih. Ini gambaran sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ikhwan fid din, azzakumullahu jami'an, siapa saja yang mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, kemudian menjalankan segala ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan keamanan dari Allah. Di dunia dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah, akan diselamatkan dari fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun Allah akan mudahkan dia untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapapun dari kita pasti bercita-cita untuk menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Maka untuk meraih itu semua, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan ini, dan juga mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabar di atas itu semua. Bersabar dengan adanya berbagai macam ujian dan cobaan, dengan adanya ibtila dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ikhwani fid din, azzakumullahu jami'an, di antara yang membantu dan sangat membantu seseorang untuk bisa ikhlas, untuk bisa mencocoki amalannya dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya di masa-masa yang seperti ini, memperbanyak thalabul ilm. Rajin untuk mendatangi majlis-majlis ilmu. Karena majlis-majlis ilmu itu adalah majlis yang diberkahi oleh Allah. Majlis yang Allah turunkan rahmat kepada orang-orang yang duduk kepadanya. Majlis yang didoakan oleh para malaikat untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu yang didapat dari majlis-majlis ilmu tersebut, akan senantiasa seseorang bisa menjadikannya sebagai bahan koreksian, sebagai petunjuk dari apa yang telah ia kerjakan. Apakah sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Apakah sudah mencocoki apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ataukah belum?
Ini di antara yang termaktub dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Bergegaslah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk beramal. Beramal khususnya di masa-masa seperti ini, di samping beribadah kepada Allah adalah thalabul ilm. Di masa-masa ketika kebodohan telah menjamur, ketika ahlul batil amat banyak, ketika syubhat demikian menyeruak di permukaan, berlomba-lomba di dalam menuntut ilmu adalah amalan yang bisa membentengi seseorang dari berbagai macam fitnah. Kemudian berikutnya tidak lupa untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai ats-tsabat di dalam menjalankan agama ini. Walaupun ilmu seseorang setinggi apapun, tetap dia butuh meminta pertolongan dari Allah agar diberi ats-tsabat, diberi istiqamah, diberi ketegaran serta keteguhan hati di dalam menjalankan agama ini. Di antara doa yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang Maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku ini kepada agamamu, kepada ketaatan beribadah kepadamu. Dan juga doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan hati kami, janganlah engkau palingkan hati kami kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah, wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah dari sisimu kasih sayang, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha pemberi. Dan juga doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran, warzuqna ittiba'ah, dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan di hadapan kami, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan berkaitan doa ini, yaitu Allahumma arinal haqqa haqqan, dan juga Allahumma arinal batila batilan. Di sini mengandung sebuah permintaan kepada Allah agar dijauhkan dari syubhat. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar. Demikian pula ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu batil. Permohonan kepada Allah agar ditunjukkan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, dan dijauhkan dari syubhat yang bisa menyeretnya kepada kesesatan. Demikian pula ketika menyatakan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, warzuqna ittiba'ah, dan karuniakanlah kami kemudahan untuk menjalankannya. Ini permohonan agar dijauhkan dari syahwat. Manakala kita telah mengetahui kebenaran itu sebagai kebenaran, terkadang syahwat masih membelenggu hati kita untuk mengamalkannya. Kita mohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam menjalankan dan mengikuti kebenaran tersebut. Demikian pula
ketika menyatakan wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah yang batil itu sebagai kebatilan, warzuqna ijtinabah, dan karuniakanlah kami kemudahan untuk bisa menjauhinya. Warzuqna ijtinabah, di sini pun sebuah permohonan dari Allah agar dijauhkan dari fitnah syahwat, manakala kita telah mengetahui bahwa yang batil di hadapan kita ini adalah benar-benar batil. Kita memohon kepada Allah agar hati kita tidak dibelenggu untuk bisa meninggalkannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Itulah mungkin apa yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sebagai nasihat dan wasiat, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwani sekalian yang hadir dalam majelis ini dan mendengarkan nasihat ini. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan keridhaannya, kasih sayangnya, petunjuknya ketika menjalani kehidupan dunia ini, dan termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan husnul khatimah serta di akhirat mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam jannatullah dan dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.